Halo semuanya, selamat sore. Saya Anselmi Aprian Kartini Dato dengan NIM 2399199904143. Pada kali ini akan menjelaskan kembali mengenai topik media pembelajaran. Nah, baik teman-teman, ada beberapa topik yang akan saya bahas, yaitu yang pertama mengenai media pembelajaran secara umum, yang kedua media pembelajaran yang akan saya jelaskan pada kali ini adalah Liveware dan 3GPack Flip. Kemudian, saya akan menjelaskan karakteristik dari aplikasi yang akan media pembelajaran yang akan saya jelaskan, manfaatnya, fungsinya, kelebihan dan kekurangan, serta implementasi dari media pembelajaran yang akan saya jelaskan. Langsung saja yang pertama, yaitu kita harus menggali terlebih dahulu apa itu media. Nah, media pembelajaran merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pemahaman materi yang dilakukan oleh pendidik. Berbagai media yang dibuat oleh pendidik dapat berupa bentuk konkret, audio, visual, atau audiovisual. Media pembelajaran perlu dibuat dengan cara menganalisis kebutuhan peserta didik, tujuan akhir yang akan dicapai, dan juga memperhatikan karakteristiknya. Media pembelajaran pada masa sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan program berbasis komputer maupun berbasis internet. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu tentang media pembelajaran visual yang dapat kita lihat, yaitu terkait dengan aplikasi Livewire. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar di samping ini adalah salah satu contoh pengaplikasian aplikasi Livewire yang digunakan pada proses pembelajaran yang berkaitan dengan elektrodinamika atau kelistrikan. Oke, yang pertama kita menggali terlebih dahulu apa itu pengertian dari Livewire. Nah, Livewire merupakan sebuah software simulasi rangkaian elektronik yang menggunakan gambar dan animasi untuk mendemonstrasikan prinsip-prinsip dari sebuah rangkaian elektrodinamika. Livewire memberikan kemudahan untuk merancang dan mensimulasikan rangkaian dengan menggunakan bantuan komputer. Selain itu, Livewire dapat menganalisis konsep-konsep kelistrikan seperti tegangan, arus, dan hambatan. Nah, adapun karakteristik dari Livewire sendiri. Yang pertama, simulasi aktif. Nah, simulasi aktif ini berarti Livewire dirancang untuk memberikan pengalaman simulasi yang interaktif. Ini memungkinkan pengguna untuk merancang, membangun, dan mengkaji rangkaian elektrodinamika dengan cara yang praktis dan langsung. Yang kedua, komponen elektronika virtual. Nah, Livewire menyediakan berbagai komponen elektronika virtual yang dapat ditempatkan dan dihubungkan dalam simulasi, termasuk resistor, transistor, kapasitor, dioda, sumber daya, dan banyak lagi. Yang ketiga, visualisasi real time. Nah, selama simulasi, Livewire menyediakan visualisasi real-time dari kinerja rangkaian elektrodinamika. Pengguna dapat melihat bagaimana arus, tegangan, dan komponen lainnya berperilaku dalam waktu nyata. Yang keempat, kemudahan pengguna. Livewire biasanya memiliki antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan mudah dipahami. Ini membuatnya cocok untuk pemula yang ingin memahami konsep dasar elektrodinamika. Nah, yang kelima, pemahaman konsep fisika. Salah satu karakteristik penting yaitu adalah kemampuannya untuk membantu pengguna memahami konsep dasar elektrodinamika, seperti hukum Ohm, sirkuit seri dan paralel, transistor, dan lain-lain. Visualisasi membantu mengilustrasikan konsep ini dengan jelas. Yang keenam, pengujian rangkaian. Pengujian rangkaian Livewire memungkinkan pengguna untuk menguji rangkaian tanpa harus membangunnya dalam bentuk fisik. Nah, ini sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi masalah atau perubahan yang diperlukan sebelum pembuatan fisik dimulai. Penggunaan dalam pendidikan yang ketujuh. Livewire sering digunakan dalam pendidikan teknik dan sains sebagai alat untuk mengajar konsep-konsep elektrodinamika. Ini membantu guru menjelaskan konsep secara visual kepada siswa.
Jadi, hanya dengan menggunakan komputer, guru dapat menjelaskan secara visual bagaimana merangkai suatu rangkaian listrik maupun rangkaian paralel sehingga dapat diperhatikan oleh peserta didik. Dan pengujiannya aman karena simulasi pengguna dapat melakukan eksperimen dengan rangkaian tanpa risiko bahaya listrik yang sebenarnya. Kesembilan, pengembangan proyek elektrodinamika. Para pengembang proyek elektrodinamika dapat menggunakan LiveWire untuk merancang dan menguji prototipe rangkaian sebelum pembuatan fisik. Ini menghindari kesalahan yang mahal dalam pengembangan. Dan yang terakhir, pemahaman lebih dalam. LiveWire membantu pengguna untuk memahami lebih dalam konsep elektrodinamika dengan memberikan pemahaman praktis melalui simulasi, di mana peserta didik akan diikutsertakan untuk secara langsung melakukan simulasi pada komputer terkait dengan rangkaian-rangkaian yang akan dibuat atau disusun sesuai dengan topik materi yang akan dibahas. Pada intinya, materinya harus berkaitan dengan kelistrikan atau elektrodinamika. Oke, setelah dari karakteristik, ada pun manfaat dari LiveWire sendiri. Yang pertama, simulasi interaktif. LiveWire memungkinkan siswa untuk membuat dan menjalankan simulasi rangkaian elektrodinamika dengan cara yang efektif. Ini membantu siswa dalam memahami konsep dan prinsip dasar elektrodinamika dengan cara yang lebih praktis daripada hanya mengandalkan teori. Yang kedua, pengalaman praktis. Dalam mata pelajaran sains atau teknik, LiveWire memungkinkan siswa untuk melakukan eksperimen virtual tanpa perlu peralatan fisik yang mahal dan berbahaya. Mereka dapat dengan aman mencoba berbagai kombinasi rangkaian dan melihat hasilnya secara instan. Jadi, peserta didik bisa langsung mengaplikasikan atau melakukan simulasi dengan cara merangkai rangkaian arus listrik pada layar komputer yang sudah disiapkan sesuai dengan ada beberapa menu tampilan pada aplikasi sehingga dapat dimanfaatkan. Kemudian peserta didik hanya tinggal merangkai sebuah rangkaian di mana memasukkan besarnya resistor, besarnya arus, untuk memperoleh hasil akhirnya. Yang ketiga, visualisasi konsep abstrak. LiveWire membantu dalam visualisasi konsep abstrak dalam elektrodinamika seperti hukum Ohm atau prinsip kerja transistor. Ini memudahkan siswa untuk melihat bagaimana perubahan dalam rangkaian mempengaruhi kinerja elektronika. Yang keempat, pemecahan masalah efisiensi waktu dan sumber daya alam. LiveWire untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan rangkaian elektrodinamika, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi dengan cara yang aktif. Ini membangun keterampilan pemecahan masalah yang berharga. Yang kelima, dukungan belajar jarak jauh. Nah, dukungan belajar jarak jauh ini artinya bahwa LiveWire dapat memungkinkan pembelajaran jarak jauh yang efektif sehingga persiswa dapat mengaksesnya dari jarak jauh. Nah, kemudian ada lagi itu efisiensi waktu dan sumber daya. Dengan menggunakan simulasi LiveWire, guru dapat menghemat waktu dan sumber daya dalam persiapan percobaan praktis. Jadi maksudnya bahwa kita hanya dapat menggunakan komputer tanpa perlu langsung turun melakukan percobaan di laboratorium. Setelah manfaat, ada pun fungsi dari LiveWire sendiri. Yang pertama, simulasi rangkaian elektronika. Yang pertama, fungsi utama LiveWire adalah menyediakan lingkungan simulasi yang memungkinkan pengguna untuk merancang, membangun, dan menguji rangkaian elektronika ini. Nah, ini memungkinkan siswa, insinyur, dan pengembang untuk bereksperimen dengan konsep elektronika tanpa harus membuat rangkaian fisik yang sebenarnya. Yang kedua, pemahaman konsep elektronika. Nah, LiveWire membantu pengguna memahami konsep dasar elektronika seperti hukum Ohm, sirkuit seri dan paralel, transistor, dioda, dan banyak lagi. Yang ketiga, penguji prototipe. Nah, ini memungkinkan pengembang untuk menguji prototipe rangkaian sebelum membangunnya dalam bentuk fisik. Ini menghemat waktu dan sumber daya dengan mengidentifikasi masalah atau perubahan yang diperlukan proses fisik dimulai.
Kemudian pendidikan dan pelatihan. Liveware digunakan secara luas dalam pendidikan dan pelatihan di bidang teknik dan sains. Nah, guru dapat menggunakan Liveware untuk menjelaskan konsep-konsep kepada siswa secara visual dan interaktif. Sementara siswa dapat memahami materi dengan baik melalui percobaan virtual. Dan terakhir, desain proyek elektronika. Nah, bagi mereka terlihat dalam pengembangan elektronika, Lever dapat digunakan untuk merancang dan menguji rangkaian sebelum memulai implementasi fisik. Nah, ini membantu mengidentifikasi masalah potensial dan memperbaikinya sebelum proyek sebenarnya dimulai. Yang keenam, kita belajar mandiri. Pengguna dapat menggunakan Lever untuk belajar mandiri tentang elektronika bahkan tanpa instruktur. Ini membuatnya berguna sebagai alat belajar pribadi. Nah, di dalam aplikasi Lever menampilkan beberapa menu, bagian-bagian menu dan fungsinya. Nah, ada menu file, kemudian ada menu edit, lalu ada menu view, dan yang terakhir ada menu insert. Adapun galeri. Nah, di galeri ini menyimpan semua uh, komponen-komponen elektronika yang dibutuhkan. Nah, itu semua ada di galeri. Nanti ditambahkan saja untuk merangkai sebuah rangkaian. Setelah dari fungsi, ada pun kelebihan dan kekurangan dari aplikasi LiveR ini. Nah, untuk yang pertama, untuk kelebihannya, simulasi interaktif. Nah, LiveR menyediakan lingkungan simulasi yang interaktif, memungkinkan pengguna untuk merancang, membangun, dan menguji rangkaian elektronika secara virtual. Ini membantu pemahaman konsep elektronika dengan cara yang praktis. Yang kedua, pendidikan yang efektif. Pendidikan yang efektif bagi guru dan siswa di bidang teknik dan sains, LiveR adalah alat yang efektif untuk menjelaskan memahami konsep elektronika. Yang ketiga, penghematan waktu dan sumber daya. LiveR memungkinkan pengujian rangkaian dalam pembuatan fisiknya, yang dapat menghemat waktu dan biaya dalam pengembangan proyek elektronika. Yang keempat, pengujian aman. Dalam lingkungan virtual LiveWire, pengguna dapat menguji rangkaian tanpa risiko bahaya listrik yang sebenarnya, menjadikannya alat yang aman untuk eksperimen atau melakukan suatu percobaan. Yang kelima, ketersediaan materi belajar. Nah, LiveWire sering dilengkapi dengan berbagai materi belajar yang mendukung pemahaman konsep elektronika, membuatnya berguna sebagai sumber belajar yang komprehensif, mampu digunakan untuk mendesain diagram rangkaian. Adapun kelemahannya, yang pertama, tidak mempertimbangkan kondisi fisik. LiveWire adalah alat virtual dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor fisik yang mungkin mempengaruhi kinerja rangkaian elektronika dalam dunia nyata, seperti toleransi komponen atau gangguan lingkungan. Yang kedua, tidak menggantikan pengalaman praktis sepenuhnya. Meskipun LiveWire bermanfaat dalam memahami konsep, itu tidak dapat menggantikan pengalaman praktis dengan komponen fisik. Beberapa komponen mungkin lebih baik dimengerti melalui eksperimen fisik. Tiga, keterbatasan dalam simulasi rangkaian kompleks. Nah, LiveWire mungkin memiliki keterbatasan dalam menangani simulasi rangkaian yang sangat kompleks, dan dalam beberapa kasus, hasil simulasi mungkin tidak sepenuhnya akurat. Keempat, dibutuhkan keterampilan komputer, yaitu pengguna perlu memiliki keterampilan dasar dalam pengoperasian perangkat guna komputer untuk menggunakan aplikasi LiveWire secara efektif. Dan yang terakhir, biaya lisensi. Nah, terkadang adalah LiveWire adalah produk berbayar yang dapat menghasilkan biaya lisensi untuk penggunaan komersial atau pendidikan yang lebih luas. Nah, bagaimana dengan pengimplementasiannya? Nah, LiveWire sudah diimplementasikan pada dunia pendidikan dan sains. Nah, sering digunakan dalam kelas sebagai alat untuk mengajarkan konsep elektronika.
Nah, pelatihan teknisi elektronika. Dalam pelatihan teknisi elektronika, Lever digunakan untuk memberikan keterampilan praktis dalam merancang dan memecahkan masalah rangkaian elektronika. Kemudian pengembangan proyek elektronika. Bagi para pengembang atau hobis elektronika, Lever digunakan untuk merancang, menguji, dan memahami rangkaian sebelum mereka membangunnya dalam bentuk fisik. Keempat, pemahaman rangkaian elektronika dalam perbaikan. Orang yang terlibat dalam perbaikan elektronik rumah tangga dapat menggunakan LiveWire untuk memahami kerja rangkaian dalam peralatan seperti TV, radio, atau ponsel. Ini mempermudah identifikasi masalah dan perbaikan. Dan terakhir, mendukung pembelajaran jarak jauh. Nah, maksudnya adalah pada waktu dulu pandemi COVID-19 sering digunakan aplikasi Letter untuk melakukan simulasi terkait percobaan tentang elektronika, sehingga uh, ini dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Dan terakhir, pengujian konsep elektronika di industri. Dalam industri elektronika, Letter digunakan untuk menguji konsep dan desain sebelum produksi massal. Nah, implementasi lainnya adalah misalkan di sekolah-sekolah atau para dosen perkuliahan tentang elektronika meminta para mahasiswanya untuk melakukan suatu uji coba terkait rangkaian listrik. Bagaimana kita membuat rangkaian listrik secara seri, paralel maupun campuran, serta kita melihat kaitannya dengan hukum Kirchhoff. Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, walaupun digunakannya simulasi ini, tetapi masih terdapat beberapa kendala penting. Yang pertama, kadang ketidakakuratan antara data yang diperoleh dari simulasi dengan perhitungan secara matematis. Nah, itu saja tentang aplikasi LabWare. Sekarang kita lanjut ke aplikasi yang selanjutnya, yaitu terkait dengan 3G Flip. Nah, teman-teman bisa memperhatikan layar tampilan yang sudah saya tekan di samping. Itu ada sebuah aplikasi gambaran pada saat penggunaan aplikasi dari 3G Flip ya, di mana ada sebuah materi yang dimasukkan, ingin disampaikan, terlihat bahwa bukunya itu seperti melayang ya. Karena itu nanti uh, akan terlihat seperti kita sedang membaca sebuah buku. Jadi ada yang buka setiap lembar-lembar dari tersebut. Nah, yang pertama kita melihat dulu pengertian dari aplikasi 3G Flip sendiri. Nah, Paul dan Kaprow dalam Diani mengatakan 3G Flip profesional merupakan software yang dapat digunakan untuk membuat e-book. 3G Flip profesional merupakan sebuah perangkat lunak untuk membuat bahan ajar dengan efek 3G dengan memiliki navigasi yang lengkap, sehingga efek membalik pada modul dan digital akan terasa lebih nyata. Beranjak dari artian, mari kita melihat karakteristiknya. Yang pertama, realisme. Efek 3G menciptakan ilusi nyata dari halaman buku yang berputar, memberikan tampilan yang realistis kepada pengguna. Kedua, animasi. Animasi halaman yang halus dan alami saat berbalik atau berputar memberikan pengalaman yang interaktif. Yang ketiga, interaktivitas. Pengguna dapat berinteraksi dengan komponen dalam buku atau aplikasi seperti mengklik halaman untuk membalik dan memperbesar konten. Kemudian ada efek transisi. Terdapat berbagai efek transisi yang dapat digunakan seperti efek lipatan, putar, atau geser yang menambah keindahan tampilan. Yang kelima, konten multimedia. Nah, buku atau aplikasi 3G Flip dapat mencakup elemen multimedia seperti gambar, audio, dan video untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian ada responsif. Biasanya desain 3G Flip
harus responsif dan kompatibel dengan berbagai perangkat dan ukuran layar. Kemudian kemudahan navigasi. Pengguna harus dapat dengan mudah mengakses berbagai bagian konten dengan fitur navigasi yang intuitif. Yang berikutnya lagi ada kustomisasi, kemampuan untuk menyesuaikan tampilan dan fitur-fitur 3G Backflip sesuai dengan kebutuhan atau gaya desain yang diinginkan. Dan yang terakhir, keamanan integrasi. Beberapa aplikasi 3G Backflip mungkin memerlukan fitur keamanan untuk melindungi konten terbatas agar tidak mudah disalin. Nah, untuk integrasinya, kemampuan untuk mengintegrasikan dengan platform atau sistem lain seperti situs web atau aplikasi mobil. Yang berikutnya lagi adalah manfaatnya. Nah, yang pertama peningkatan daya tarik visual. Efek 3G backflip menciptakan tampilan yang menarik dan realistis, membuat konten lebih menarik bagi pengguna. Pengalaman interaktif. Nah, animasi halaman buku yang berputar dan interaktivitas memungkinkan pengguna untuk merasa lebih terlibat dengan konten. Ketiga, penyampaian informasi yang lebih baik. Dengan menggunakan efek 3G, kompleksitas data atau informasi dapat disampaikan dengan cara yang lebih jelas dan mudah dimengerti. Yang berikutnya lagi, keunggulan dalam pemasaran buku. Buku digital atau materi promosi dengan tampilan 3G Backflip cenderung lebih memikat, membantu dalam memasarkan produk atau layanan dengan lebih baik. Yang kelima, navigasi yang intuitif. Fitur navigasi yang mudah digunakan memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menjelajahi konten dan mencari informasi yang mereka butuhkan. Keenam, penggunaan multimedia. Integrasi elemen multimedia seperti gambar, audio, dan video dapat meningkatkan cara informasi disampaikan kepada. Berikutnya lagi, penghematan biaya cetak. Buku digital dengan efek digital mengurangi kebutuhan untuk mencetak materi fisik, menghemat biaya produksi dan lingkungan. Berikutnya lagi, keamanan konten. Beberapa aplikasi 3G Backflip memiliki fitur keamanan yang memungkinkan pemilik konten untuk melindungi materi mereka dari penyalinan atau distribusi yang tidak sah. Berikutnya lagi, kompatibilitas cross platform. Buku digital atau aplikasi 3G Backflip dapat diakses di berbagai perangkat termasuk komputer, tablet, dan ponsel sehingga mencapai audiens yang lebih besar. Dan yang terakhir, pengukuran dan analisis. Banyak platform 3G Backflip menyediakan alat analisis yang memungkinkan pengguna untuk melacak kinerja konten mereka dan mendapatkan wawasan tentang perilaku. Nah, adapun fungsi yang tidak jauh beda manfaat yang pertama untuk peningkatan pengetahuan pengguna, visualisasi konten, pendidikan interaktif, pemasaran dan promosi, penerbitan digital, portofolio digital, presentasi visual. Presentasi visual ini yang banyak sekali digunakan. Ya, guru atau pendidik memberikan suatu materi atau presentasi yang di dalamnya itu misalkan dia ingin menjelaskan materi mengenai gaya. Jadi materinya disiapkan baik berbentuk PPT maupun PDF, kemudian ditampilkan dan diselipkan dengan beberapa gambar ataupun video-video lainnya terkait dengan gaya. Jadi tidak hanya menjelaskan secara materi, tetapi juga dapat memberikan atau dapat memberikan pemahaman lebih kepada peserta didik dengan menonton bagaimana gaya itu dapat bergerak, bagaimana benda itu dapat berpindah tempat, gaya apa yang diterapkannya, seperti itu. Dan sehingga munculnya interaksi aktif antara guru maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan akan terlihat lebih menarik sehingga menimbulkan semangat atau antusias bagi peserta didik untuk lebih memahami dan mendengarkan materi yang diajarkan. Tidak hanya itu, tetapi juga dapat ditambahkan dengan link
kuis sehingga di akhir dari pengajaran bisa langsung dilakukan tes akhir atau evaluasi akhir terkait materi pembelajaran yang telah diberikan untuk mengetahui tingkat pemahaman dari peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihannya, penampilan visual yang menarik. Pada saat kita mempresentasikan menggunakan 3GP, itu akan terlihat lebih menarik tampilan. Nah, dilengkapi dengan background yang begitu cantik dan begitu menarik, ditambah lagi dengan dapat menyelipkan dengan video, audio, sehingga tidak hanya dilihat tetapi juga dapat didengarkan, dimengerti, diresapi oleh peserta didik. Yang kedua, interaktivitas dapat memunculkan interaksi antara guru dengan peserta didik. Kemudian pengurangan biaya cetak. Tentunya tidak perlu dicetak, bisa langsung kita melihat langsung dari 3GP. Kemudian dapat diakses di berbagai perangkat. Kemudian pengukuran kinerja. Adapun kekurangannya, yang pertama kompleksitas pengembangan, yang kedua keterbatasan keamanan, tiga ketergantungan pada teknologi, keempat ukuran berkas yang besar, kelima kurang cocok untuk semua konten, keenam keterbatasan aksesibilitas. Nah, implementasi. Nah, 3GP Flip ini sering digunakan dalam proses kegiatan pembelajaran untuk mengumpulkan interaksi antara guru dan siswa terkait sebuah materi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, misalkan ataupun bisa digunakan sebagai seorang mahasiswa atau calon guru dalam pengajaran micro teaching. Nah, disuruh untuk mengajarkan sebuah materi. Nah, selain mengajarkan sebuah materi, kita pun harus bisa menggunakan media-media pembelajaran yang ada. Tidak hanya satu media pembelajaran, tetapi kita dapat menggunakan lebih dari satu media pembelajaran pada saat proses itu berlangsung. Nah, salah satu media pembelajaran itu 3GP. Nah, ini pada saat kita hendak menjelaskan tentang suatu materi yang berkaitan dengan misalkan macam-macam gaya. Nah, itu kita dapat menggunakan 3GP dengan menyelipkan gambar-gambar nyata atau gambar-gambar serta video-video atau ilustrasi-ilustrasi menarik dengan bagaimana seseorang sedang mendorong meja. Nah, meja tersebut berpindah tempat itu karena adanya gaya dorongan. Kemudian bagaimana orang menarik tambang. Nah, itu semua dapat dimanfaatkan untuk memicu. Nah, adanya interaksi antara guru dengan peserta didik maupun dapat membawa peserta didik untuk lebih berpikir kritis tentang pemahaman materi yang sedang dikaji atau yang sedang diajarkan. Nah, baik, itu saja dua media pembelajaran yang saya jelaskan pada kali ini. Nah, untuk lebih detail atau untuk lebih mengetahui secara mendalam, teman-teman bisa mengakses di YouTube bagaimana atau langkah-langkah dalam penggunaan atau pengaplikasian simulasi livewire dengan aplikasi 3GP Flip sendiri. Di situ sudah akan ada banyak sekali tutorial menarik terkait dengan kedua media pembelajaran. Nah, diharapkan semoga kedepannya para guru maupun kita sebagai calon-calon pendidik dapat memanfaatkan media pembelajaran yang ada sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat agar terciptanya ruangan belajar yang nyaman dan interaktif. Nah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.